Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiful Badri, NIM 05594554 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas 2 basis data. Di sini telah diberikan contoh kasusnya berupa ERD. Nah, dari ERD ini, tugas kita adalah silakan buat silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi dari ERD ini kita nanti akan buat ke dalam bentuk data MySQL. Jadi langsung aja kita buka XMPP-nya. Oke, setelah XMPP-nya terbuka, di sini bagian Apache kita start dan juga MySQL kita start juga. Oke, setelah di start, di bagian MySQL kita tekan admin. Oke, sini sudah terbuka localhost-nya. Di bagian localhost ini kita tekan database. Oke, setelah kita klik database, di sini kita akan buat nama filenya. Oke, kita tekan create. Oke, di bagian ini kita tekan SQL. Nah, di SQL ini kita akan membuat tabel yang sudah ada pada contoh kasus tadi. Oke, kita mulai buat tabelnya. Oke, jadi di sini creatable yang pertama kita buat itu creatable administrator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari creatable ini. Di sini ada INT. INT ini yaitu uh, tempat menyimpan data berupa angka bilangan bulat. Jadi kalau bilangan berkoma itu tidak akan bisa. Oke, selanjutnya itu ada primary key. Primary key ini yaitu penanda utama untuk membedakan setiap data. Jadi setiap data itu akan memiliki primary key yang berbeda-beda. Contohnya di sini primary key administrator itu ada IT admin. Selanjutnya ada auto increment. Auto increment ini yaitu sebuah fitur untuk bisa menambahkan angka secara otomatis. Misalnya kita klik angka 1, kita buat angka 1. Nah, nanti akan keluar seterusnya berurutan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tanpa kita harus menginput satu-satu. Oke, di sini waktu jaga ini kita menggunakan tipe data varchar. Tipe data varchar ini yaitu tipe data yang dapat menyimpan teks. Jadi kalau di sini ada varchar waktu jaga varchar 50 artinya dapat menyimpan 50 karakter. Begitupun dengan ID admin varchar 30 artinya dapat menyimpan 30 karakter. Oke, di sini kita klik go. Oke, kita tinggal buat tabel yang lainnya. Oke, jadi di sini telah kita buatkan semua tabelnya. Ada administrator,
daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, di sini kita masuk ke tabelnya pasien. Pasien kita klik insert. Oke, di sini kita buat contohnya. Nama pasiennya. Go. Oke, sudah kita buat data-datanya. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Untuk langkah berikutnya itu kita masuk kepada bagian administrator. Bagian administrator ini kita buka di struktur. Oke, di sini di bagian struktur ini kita akan menambahkan indeksnya. Indeks yang akan ditambahkan itu pada ID admin, ID pasien, dan juga ID dokter. Oke, kita tambahkan indeksnya dengan klik more, index. Oke, setelah kita menambahkan semua indeksnya pada ID admin, ID dokter, dan juga ID pasien, kita kembali lagi ke basis data 2 ini. Terus kita lihat di pojok kanan atas ada tulisan more. Kita tekan designer ini. Oke, selanjutnya kita akan menyesuaikan posisinya berdasarkan IRT yang ada pada tugas 2. Oke, setelah letaknya telah sesuai yang ada pada IRD pada tugas 2, selanjutnya kita save. Kita buat basis data. Oke, setelah kita berhasil menyimpannya, selanjutnya kita masuk ke create relationship. Create relationship ini gunanya yaitu menghubungkan yang sama. Misalnya di sini ada ID pasien, kita hubungkan dengan ID pasien. Oke, di sini kita pilih on delete dan on update-nya itu cascade. Oke, sini berhasil. Baik, kalau telah selesai, selanjutnya kita buka XMPP-nya. Oke, di sini kita buka self. Kita lihat data kita, data MySQL kita buat MySQL. Enter. Oke, di sini. Oke, di sini kita akan cek data-data kita buat show data. Oke, di sini ada database kita basis 2, information schema MySQL, performance, test, dan test. Oke, di sini kita tadi menyimpannya di basis data 2. Jadi kita buat use. Oke, di basis data 2 ini kita akan lihat tabel-tabel yang kita buat tadi. Oke. Oke, ini tabel-tabel yang kita buat tadi sesuai ya. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, di sini kita akan coba lihat nama-nama pasien yang telah kita buat tadi beserta jenis kelaminnya. Oke, kita ketik di sini. Kita tulis saja. Pasien. Jenis. Oke, di sini keluar ya. Nama pasiennya itu Zakia, jenis kelamin perempuan, ada Kadri, jenis kelamin laki-laki, Hariza perempuan, Dio laki-laki. Oke, kalau kita ingin melihat hanya nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki saja, kita buatkan select
nama pasien, jenis kelamin, jenis. Ya, di sini keluar kan jenis kelamin dan nama pasien yang laki-laki itu Kadri, laki-laki, Gio laki-laki. Kalau kita ingin melihat yang jenis kelamin perempuan, kita ganti L ini dengan P. Oke, keluar ya. Di sini ada Zakia dan Haliza dengan jenis kelamin perempuan. Oke, kalau kita ingin melihat semua yang kita input tadi ada ID pasien, terus ada nama pasien, jenis kelamin, dan kalau kita ingin melihat semua dengan lengkap ada nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien, kita ketikkan oke, error ya. Oh, di sini kita tinggal masukkan I-nya ya. Kita ulang. Oke, berhasil ya. Di sini seperti yang terlihat, di sini ada nama pasien, jenis kelamin dan alamat pasien. Zakia, perempuan, pesisir selatan, Kadri, laki-laki dari Padang. Oke, baik, mungkin hanya itu penjelasan tugas dua basis data yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.